Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Kesalahan lagi. Mengapa ketika engkau mendengarkan itu, ya, kenapa kamu tidak pantas ini mengatakan ma yakunu lana an natakallam, ya, tidak pantas bagi kalian memperkatakan ini. Kita celah dan kita tegas di sini membela orang yang benar. Saya sudah katakan, ya, salah satu dosa besar yang diremehkan, diam pada aibnya saudara tak disebut di depan tak. Diam, ini diam saja, Pak. Tidak tambah tapi diam di saat aib saudara kita disebut, kita diam, itu dosa besar. Kenapa kau tidak diam ketika mendengarkannya? Dan kenapa kau tidak mengatakan haza buhtanun azim? Jadi kalau memang mampu berkata, bantah, tidak, ini dusta yang besar. Sebagaimana saya katakan Abu Ayyub, ya, yang Al-Ansari, yang lalu kita sudah sampaikan, ya, dia katakan haza buhtanun azim kepada istrinya. Jangan kau larut dengan pembicaraan itu. Ya. Jadi seharusnya seorang mukmin bukan cuma diam saja. Tapi kalau tidak benar, tidak benar itu. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Ini ancaman Allah ini lagi, celaannya ini. Jadi langsung Allah yang lakukan ini. Langsung Allah yang nasihatin. Yaizukumullah. Allah yang langsung wasiatkan dengan bentuk apa? Peringatan keras ini. Anta'udu limisli abada. Jangan kau pernah terlibat urusan yang begini selama-lamanya. Tapi ingat ditutup ayat ini, in kuntum mu'minin. Kalau memang kalian orang beriman. Dan karena itu Pak, berita gosip tidak mungkin lahir dari orang beriman. Kalau dia gosip, imannya hilang. Kalau dia menggibahi, imannya hilang. Ingat, maka orang-orang beriman ketika mendengar gibah, spontan imannya merespon dengan mukanya merah. Tidak mungkin. Ya, maka orang beriman tidak mungkin akrab dengan berita-berita gibah. Orang-orang beriman itu ada benteng pertahanannya. In kuntum mu'minin, ini benteng. Benteng pertahanan untuk mencegah dia untuk menodai saudaranya, ikut merusak saudaranya. Orang beriman itu menjadi ada benteng pertahanannya, mencegah dirinya dari berbuat dosa dan kemaksiatan. Kan tidak berzina seseorang kalau ada iman, Pak? Tidak mencuri seseorang kalau ada iman. Tidak berbohong seseorang kalau ada iman. Sehingga kalau itu terjadi, imannya bagaimana? Cacat. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu. Dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Saya begini kira-kira terjemahannya, Pak. Siapa yang mengungkap aibnya saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya sendiri sampai apa yang dia sembunyikan di rumahnya. Ini bahayanya hukum Allah ini di dunia. Siapa yang sibuk mengurusi kejelekannya orang lain, maka Allah akan ungkap kejelekan yang paling dia sembunyikan di rumahnya sekalipun. Kita hati-hati, man talaba aurata akhihil muslim, siapa yang suka mencari ini auratnya saudaranya muslim, talaballahu auratahu hatta
yabdahahu fi baiti. Saya takut ini Pak, karena ini kalau kita diazab ini, siapa yang tidak punya aib? Di antara kita kan punya aib semua Pak. Cuma aib kita itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah kalau kita bicarakan aibnya orang, Allah akan datangkan cara aib kita dibongkar dengan caranya Allah sendiri. Biar kita tutup, Allah akan bongkar. Maka mari kita sibuk aib kita, tidak usah sibuk dengan aibnya orang. Tutup celah aibnya orang. Apalagi saudara Ata, hanya karena kekurangannya. Mohon hadis ini, mari Pak, saya mengajak diri saya kepada seluruh yang hadir, jadikan hadis ini sebagai tarhib bagi kita, ancaman keras. Jangan pernah sibuk mengungkap aibnya orang lain, akan dibongkar. Kita nasihati betul diri kita sebagaimana Allah nasihati kita ini. Jangan pernah ulangi lagi. Nah, kita masuk penutupnya. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Itu bagusnya Pak, karena Allah jelaskan sejelas-jelas. Apa yang dijelaskan di sini? Ini hukumnya, nasihatnya, ancamannya, anjurannya, dan peringatannya. Ini bagi bukti rahmatnya Allah kepada kita. Ini rahmat Pak, karena masa lalu dicerita untuk kita tidak kena. Kalau Bapak rinci 3, kira-kira pelaku di sini ada bisa 3 Pak ya. 1, dengan kisah ini terbagi 3 kita. 1, orang beriman yang beriman sebenar-benarnya beriman. Yang kedua, orang yang beriman tapi cacat imannya. Yang ketiga, orang munafik yang kelihatan seperti orang beriman. Saya ulangi Pak. Pertama, golongan mana? Benar imannya. Yang beriman dengan benar imannya. Kira-kira dalam cerita ini apa indikasinya? Kalau dalam ayat ini, 1, ya semua celaan Allah kepadanya tidak masuk dia di situ. Dia berprasangka baik kepada Aisyah seperti seorang Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya, keluarganya. Wahai ummu, wahai ibu istri, apa kau pernah berselingkuh? Tidak. Yang mana kau lebih baik daripada Aisyah? Aisyah lebih mulia daripada saya, maka pantas kau berikan tuduhan kepada Aisyah? Tidak. Tidak mau terlibat sedikit pun. Semua celaan tadi orang beriman, dia bela saudaranya, bela Aisyah. Yang kedua apa? Orang beriman tidak mengurang, tidak menghilangkan imannya, tapi cuma cacat. Siapa ini? Termasuk Mimista, Hasan, siapa lagi? Hamnah binti Jahsy. Siapa lagi Hamnah itu? Apanya Nabi? Iparnya, saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya Zainab binti Jahsy. Dan ini hebatnya Aisyah Pak ya. Apa hebatnya Aisyah? Zainab saudara dengan Hamnah. Hamnah yang hancurkan ya madunya Aisyah Zainab. Iparnya yang bikin hancur Aisyah. Dan sesudah turun ayat Pak, Aisyah sama sekali tidak ada sedikit pun niat menjatuhkan Zainab. Coba hebatnya Aisyah Pak, dihancurkan oleh apanya namanya itu, saudaranya madunya, tidak benci dan dendam sama Zainab sama sekali. Dan ada yang ketiga, kaum munafik. Dan kehidupan kita begini Pak terus ya. Kita ini satu komunitas jamaah Pak. Nanti jamaah yang betul-betul kena berprasangka baik, membela saudaranya. Ada juga jamaah ternyata jamaah tapi masuk dalam kategori Mista, kategori Hamnah, dan kategori Hasan. Dan ada kaum munafik. Ini memang
pura-pura saja. Kita masuk di bagian ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah ini ada orang Pak sebenarnya diam diam, tapi yuhibbuna an tasyal fahisha. Dia diam Pak, tapi dalam hatinya mudah-mudahan Anda tahu semua orang. Dia diam, dia tidak tambahi, dia tidak komentari, tapi di hatinya, di hati kecilnya rasakan. Ini masuk ini. Ini dapat apa? Azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Maka orang beriman tidak rela melihat saudaranya dipermalukan, tidak rela melihat saudaranya dihina, tidak rela melihat saudaranya direndahkan. Kalau sesama mukmin, in kuntum mu'minin. Ini tadi, siapa yang menutupi aib saudaranya di hari siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, ya, ini satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan tutupi juga aibnya nanti di akhirat. Ya, qala Abu Isa, ini maksudnya Imam Tirmizi ini, hadza hadisun hasan. Ya, ini ada hadis yang hasan. Meskipun sebagian mengatakan ada gharib. Ya. Ini sudah ini juga termasuk siapa yang tutupi aibnya saudaranya, tutup, padahal dia bisa ceritakan, Allah akan tutupi juga aibnya. Di saat di hari kiamat dibongkar aib, Allah justru tutup. Hari kita menjadi peserta ini Pak. Kita menjadi juru kunci, aibnya tidak terbuka, tapi kita tutup. Siapa yang tutup aibnya saudaranya, di hari kiamat pun ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya ini bagian Abu Bakar ini. Abu Bakar yang dimaksud ayat ini, saya minta tolong dibaca. Dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyayang dan Maha Penyayang, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Ini ancamannya juga Pak. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu yang mengikuti tadi cerita kejelekannya orang mukmin, itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, jadi cerita aib saudara kita termasuk langkah-langkah syaitan. Ini yang saya maksud bagian terakhir. Tutup tapi dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuni, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah ya'tali bersumpah di sini. Jadi bersumpah, siapa yang dimaksud di sini? Ulul fadli. Siapa ulul fadli yang punya kelebihan? Yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang pelihara ini siapa ini? Ulil kurba, keluarganya sendiri. Mistah, dia adalah wal masakin, dia seorang miskin. Wal muhajirina, dia adalah orang pindah dari Mekah ke Madinah. Bersumpah Abu Bakar, bukan main tidak bersumpah. Bagaimana tidak marah Abu Bakar? Aisyah anaknya, Rasulullah menantunya, kaum muslimin secara keseluruhan marah. Tidak ada lagi aib yang paling besar dari aib kaum muslimin. Aibnya Nabi dibongkar, Aisyah dipermalukan. Tetapi yang permalukan ini keluarganya, orang miskin, orang muhajirin yang tinggal di rumahnya, yang dibiayai sehari-hari. Maka marah. Sampai Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya berhenti, dan keluar
nista, tidak akan pernah lagi diberikan bantuan. Maka Allah perintahkan, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Kamu maafkan dia, kamu berlapang dada sama dia. Apakah kamu mau diampuni sama Allah? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, saya mau diampuni, saya mau diampuni, saya mau diampuni, saya mau diampuni. Padahal Mistah belum datang minta maaf. Mistah yang punya kesalahan belum datang minta maaf, tapi Allah katakan, ya, disuruh Abu Bakar maafkan, dan Abu Bakar maafkan, dan kembali diambil siapa? Kembali diambil ini Mistah seperti sedia kala dan seperti tidak terjadi apa-apa. Disitulah hebatnya Abu Bakar, Pak. Sampai Nabi Allah sendiri mengatakan ulul fadli, memang punya kelebihan. Jadi Abu Bakar itu Allah akui, Pak, ulul fadli, punya kelebihan sisi makanan, sisi ilmu, sisi keimanan, sisi hijrah, dan sisi yang lainnya. Dan kita contoh, Pak, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kerelaannya memaafkan. Ini yang pokok saya kira. Maryam pernah difitnah, pernah dituduh, pernah digibah, kita serahkan sama Allah. Itu saya kira, Pak, jadi mudah-mudahan kita tidak berurusan nanti di akhirat hanya gara-gara yang kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Subhanallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.